Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kak Ketua Harian Pak Eko Suara, yang saya rasa napasnya sudah tidak bisa dipisahkan dengan pramuka. Terima kasih Kak. Dan seluruh jajaran pengurus Warcap Gerakan Pramuka Kaum Malaya yang hari ini bisa hadir. Saya merasa terharu lah dengan kesungguhan kakak-kakak semua. Yang saya hormati, saya banggakan Kamabiran beserta sejajaran Warti Ranting, Kecamatan Karangnunggal, dan seluruh kepala desa yang begitu hebat. Terima kasih, kompak luar biasa. Ini sebuah pertanda bahwa semangat kita tidak pernah pudar. Terima kasih Gugus Dharma, Kampung Pramuka, dan semua hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan ini. Terus terang, saya menjadi pejabat karena sudah puluhan tahun ya, tapi baru menginjak daerah ini. Ini wasilah pramuka, dan tentunya ini proposal hidup. Ya, tadi Pak Camat, ini proposal hidup yang insya Allah akan menjadi salah satu penguat yang ingin kita buktikan pada hari Rabu. Sekda di wilayah Priangan Timur ditambah wilayah Cirebon dikumpulkan oleh Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan. Intinya, Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun depan dibukakan untuk kerjasama dengan para pihak yang bisa membiayai pembangunan. Saya rasa itu sudah lama kita tunggu. Contohnya, membangun jalan, kalau nyicil nggak ada beresnya. 10 kilo di aspal, 10 kilo yang sebelumnya sudah rusak lagi. Pola sekarang Pak Bupati, Pak Des Sugianto merintahkan kepada saya untuk melakukan percepatan itu, ya, supaya nanti kalau membangun itu 60 kilo kita bangun 60 kilo dengan utuh, dan kita kerjasamakan sehingga pemeliharaannya selama 10 tahun, 15 tahun kita tidak pusing lagi. Kita bisa berpikir hal-hal yang lain. Hari ini terus terang Kabupaten Tasik dalam hal kemampuan ekonomi kita di bawah, sangat terbatas sekali para investor bisa menginvestasikan di Tasikmalaya. Maka dengan Gerakan Pramuka kami mempunyai itikat untuk menyumbangkan kepada Kabupaten Tasikmalaya bagaimana kita bisa menarik para investor itu. Insya Allah. Bahkan minggu besok kami akan presentasi juga di beberapa hal, termasuk di pertengahan April sudah ada undangannya untuk menyampaikan pengembangan wilayah selatan, karena kita mendapat anugerah dari kebijakan Bapak Presiden dengan Perpres 87. Banyak hal, dan ini ada 80%-nya di wilayah selatan. Ya, mohon doanya, mohon dukungannya, termasuk tadi Desa Cidadap ya, Pak Kades. Mulai besok hari Selasa dengan BPN untuk HPL sudah final. Ya, seperti kemarin Pak Wamen ATR BPN langsung datang. Kita akan menertibkan 693 hektar HPL kita.
Sepertinya biasa, tapi itu akan berdampak ekonomi. Nanti akan mengundang investor. Kabupaten bisa memiliki langkah karena bisa menarik retribusi. Maaf, hari ini di kita itu banyak sekali potensi, tapi tidak menjadi sesuatu. Udang Paname setiap tahun lebih dari 1.000 ton. Tapi apa yang kita dapatkan? Apa yang bisa kita kembalikan kepada rakyat? Tidak ada. Udah apa ikan tangkap di laut kita sepanjang 53 kilo itu lebih dari 2.000 ton. Tapi mana untuk kita? Nggak ada apa-apanya. Insya Allah hari ini dengan HPL itu yang 693, sehingga ruang tangkap ikan tanpa pelelangan ikan, alhamdulillah Pak Jokowi sudah memberikan untuk dari mulai Sukabumi sampai Pangandaran termasuk Kabupaten Tasik 800 miliar. Maka tadi Cidadak, yang penting kita kondusif, jangan ribut-ribut yang tidak jelas. Insya Allah pemerintah tidak akan melakukan sesuatu yang merusak rakyat, tidak sama sekali. Ini mohon dibantu oleh pramuka kita bahwa ingin kita ada langkah-langkah yang sistemik sehingga banyak orang yang mau berinvestasi, termasuk sedang diteliti apakah kita bisa membuat lahan untuk pengolahan garam. Ini semua kalau sudah ada lahannya banyak yang akan investasi di kita. Maka mohon ini dari mulai Cikalong, Karangnunggal dan Cipatujah dengan penertiban HPL ini menjadi salah satu langkah untuk kita berbenah dan sehingga nanti kita bisa mendapatkan sesuatu untuk kesejahteraan rakyatnya. Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi dengan kehadiran semua, walaupun mohon maaf tadi karena seharusnya Pak Bupati yang menjadi saksi keponakannya, tapi karena Pak Bupati masih acara dengan Pak Presiden, jadi saya dari jam 7 sudah standby menggantikan jadi saksi nikah ponakannya Pak Bupati. Mohon maaf saya kesiangan, padahal setelah saya menjadi saksi tidak ada yang saya lihat lagi. Saya ingat terlihat Pak langsung terus embut karena kegiatan di Karangnunggal ini. Jadi mohon maaf, tapi insya Allah ini menjadi ruang yang akan kita bangun secara utuh. Apalagi tadi pengukuhannya kan ini seperti dalam masa-masa kemerdekaan gitu ya. Di bawah pohon ada hujan rincik-rincik. Ya walaupun ini saya rasa sesuatu yang memberikan nuansa baru. Bukan tidak bisa di gedung kan, banyak gedung-gedung yang bisa kita manfaatkan, tapi ini sebuah bukti yang harus kita perjuangkan bahwa di hadapan kita itu adalah penuh tantangan. Kalau kita tidur terus, ya maaf nih, ada contoh ketika ada kecelakaan di Amerika. Ada satu kendaraan minibus yang celaka sehingga semuanya korbannya berat. Ya, termasuk ada orang Indonesia. Yang lain diperiksa, tapi dokter ahli kaget sekali ketika memeriksa ada orang Indonesia. Kaget. Bukan apa-apa, tidak ada yang lain, tapi kaget ketika mendeteksi otaknya orang Indonesia ternyata walaupun waktu itu usianya katanya 50 tahun, mungkin seusia dengan saya, masih utuh, belum dipakai mikir. Ya. Otak orang Jerman udah habis, ya. Orang Jepang, orang Korea, termasuk orang Amerika sendiri, tapi orang Indonesia kaget sekali. Ini baru dipakai jalan-jalan kayaknya, otaknya masih utuh. Nah artinya mari kita manfaatkan potensi ini. Karangnunggal ini Pak Camat, kalau di di Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk 80.000 itu
itu satu kabupaten, ya, satu kabupaten yang anggarannya 1 triliun. Coba di sini berapa? Nah inilah, maka Pak Bupati dengan kebijakannya mengantarkan Tasikmalaya Selatan untuk menjadi CDOB supaya kue APBN-nya bisa lebih besar lagi. Memang terlambat Jawa Barat, ketinggalan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jawa Tengah saja sudah 38, Jawa Timur 42, kita baru 27. Maka sekarang Pak Emil sedang berjuang, berjuang minimal 13 nambah lagi sehingga kita menjadi 40. Karena ya semua juga kita hanya beberapa kabupaten kota yang fiskalnya sudah bagus, yang lain ya menggantungkan transfer dari pusat. Untuk itu mari kita bersama-sama, ruang ini sudah menjadi kebijakan dan keputusan politik. Kemarin kan beberapa waktu sudah dipansuskan, sudah diketuk palu bahwa CDOB Tasik Selatan itu menjadi bagian dari pengembangan Jawa Barat. Wih, mantap. Maka untuk itu mari kita bersama-sama, Kabupaten Tasikmalaya, wilayah Karangnunggal yang sudah disiapkan, termasuk kita sudah menyiapkan, kemarin saya ketemu dengan Rektor UPI. Insya Allah untuk UPI kan sudah disiapkan 40 hektar kampus UPI Karangnunggal. Wih, mantap. Ya, yang sekarang ada di Dadaha, untuk semua S1 itu akan dipindah semua ke Karangnunggal. Mantap. Jadi yang ada di Dadaha itu hanya pasca sarjana saja. Jadi ini saya sampaikan, maka saya sangat mengharapkan, terus terang ini selaku sekda, kondusif, ya, karena dengan kondusif itu pembangunan akan lancar, kebijakan itu akan bergulir sesuai dengan waktunya. Kemudian kepada para kepala desa yang insya Allah nanti kan tadinya mau waktu yang sangat dekat ada ya pembekalan lah, diklat untuk pemantapan, nanti mohon bisa mengikuti dengan baik, karena bagaimanapun ingin pramuka itu menjadi laboratorium kehidupan kita. Hari ini kita dihadapkan dengan budaya, maka untuk menghadapi berbagai perkembangan budaya harus dengan budaya lagi. Terima kasih, tadi saya melihat berbagai kesenian dan seterusnya bisa ditampilkan sehingga masyarakat akan merasakan tingkat kebahagiaan. Tingkat kebahagiaan itu bukan hanya uang, Pak. Termasuk tempat-tempat wisata itu menjadi ruang untuk tingkat kebahagiaan masyarakat. Ya, upami di bumi wae ngono kutek kan. Pening juga gitu kan. Tidak usah pergi jauh ke puncak, saya rasa di sini masih bisa kita tata ruang-ruang yang insya Allah Pak, Gunung Kedok ini saya rasa tidak kalah potensi Kecamatan Karangnunggal dengan jumlah penduduk yang tinggi, yang banyak, luas wilayah yang begitu luas, apalagi, tapi potensi tidak bisa kita makan kalau kita tidak melangkah. Maka potensi itu harus diubah menjadi sesuatu peluang yang bisa menjadi sesuatu yang memberikan maslahat yang lebih banyak. Mungkin itu saya rasa yang berikan. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita senantiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.